Father God, your will be done. Christ in us, your kingdom come. Spirit, lead us now as one. Set your church on fire again. Father God, your will be done. Christ in us, your kingdom come. Spirit, lead us now as one. Set your church on fire again. Father God, your will be done. Christ in us, your kingdom come. Spirit, lead us now as one. Set your church on fire again. Father God, your will be done. Christ in us, your kingdom come. Spirit, lead us now as one. Set your church on fire again. Holy living We're on our knees, crying for heaven to come to earth. Cik. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Wow, berapa banyak yang datang beribadah hari ini dengan roh yang antusias. Bisa angkat tangannya tinggi-tinggi, lambaikan pada Tuhan. Dan kasih tepuk tangan buat Tuhan sama-sama. Wow, dahsyat. Haleluya. Saudara percaya roh Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita adalah roh yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Amin. Ketika Roh Kudus bekerja, ada sesuatu yang luar biasa, ada mujizat Tuhan, ada kesembuhan Tuhan, ada perkara yang luar biasa. Berapa banyak di tempat ini yang merindukan kuasa Roh Kudus? Bisa angkat tangan sekali lagi dan ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Kita sambut Tuhan, Allah yang besar yang melakukan perkara yang ajaib di tengah kita. Katakan Yesus dahsyat. Oh, Yesus dahsyat. Sambut Engkau Tuhan. Lagi lagi dengan bersukacita, dengan bersemangat, serukan haleluya. Haleluya. Yes. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Ayo bertepuk tangan bagi Raja kita. Sebab Dia yang bertahta atas setiap pujian umat-Nya. Amin.
pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Angkat tanganmu sama-sama. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan berkata, Tuhan yang berkuasa, saat hati bersatu naikkan pujian. Oh Yesus, Bapakku dibanggakan, mujizat dinyatakan. Serukan, Great is our God. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan. Sebab Allah kita besar, amin. Rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersandaikan pujian, menunggu di mahkota, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, menunggu. Kau percaya mujizat dinyatakan. Ayo sama-sama serukan, great is our God. Great is our God. Amin. Haleluya. Sebelum duduk katakan kanan kirimu saudara, Allah kita luar biasa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Wow, Allah kita luar biasa, amin. Ayo jangan pernah berhenti meragukan kebaikan dan kebesaran Tuhan saudara. Karena Allah kita, Allah yang sangat besar, amin. Ayo sama-sama kita datang sembah Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kaulah pencipta segalanya Tuhan. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku.
kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segala. Kaulah yang mengatur segalanya Tuhan. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Menaikkan syukur, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian Dimanapun kau berada saat ini, berikan sorak-sorai, tepuk tangan pengagungan, tepuk tangan puji-pujian. Puji kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami memuji kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kami memuji kekuasaan-Mu ya Tuhan. Bahwa sampai selama-lamanya Engkau Allah yang baik, Tuhan Tuhan baik, Tuhan Tuhan baik. Dalam segala hal, kami katakan Engkau Allah yang baik. Sebab kami tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala sesuatu, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Benar Tuhan, hati kami limpah dengan syukur kepadamu. Bukan karena berkat-berkat-Mu ya Tuhan, tapi karena Engkau ada dalam hidup kami. Karena Engkau hidup di dalam kami. Siapakah kami ya Tuhan sehingga kami boleh menjadi bait kediaman-Mu. Kami boleh menjadi rumah kediaman-Mu. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus boleh tinggal di dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami limpah dengan syukur. Itulah sebabnya kami memuji kebaikan-Mu. Sungguh Tuhan, kami sangat-sangat terkagum akan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mungkin saat ini apa yang sedang kami alami tidak baik. Kesehatan kami tidak baik, keuangan kami tidak baik, keluarga kami tidak baik. Tapi satu hal, Allah tetap baik. Satu hal yang kami percaya, Allah tetap baik sampai selama-lamanya. Apapun yang kami alami,
hati yang bisa percaya juga melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap dengarkan firman-Mu karena firman-Mu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua, shalom. Boleh lambai kanan kirinya, saya seperti biasa nggak bosan-bosan mengajak saudara lambai kanan kirinya, ditengok wajahnya, katakan shalom. Juga buat Bapak Ibu Saudara semua yang mengikuti secara online, saya juga sampaikan shalom, damai sejahtera, biarlah turun atas keluarga Bapak Ibu Saudara semua di rumah. Dan saat ini kalau saudara mengikuti ibadah secara online, saya percaya hadirat Tuhan tetap ada dimanapun kita berada. Amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Bapak Ibu Saudara semua. Nah Bapak Ibu Saudara semua, selama 10 hari ini kita sedang sama-sama menghayati kembali atau kita rindu ingin lebih lagi mengalami, lebih lagi mengenal. Kalau kemarin hari Kamis Bapak Gembala katakan sebagai anak-anak Tuhan kita harus mengetahui Roh Kudus, kita harus mengenal Roh Kudus supaya kita bisa mengalami Roh Kudus. Nah hari ini saya akan bagikan tema khotbah saya, dipimpin Roh Kudus. Boleh sama-sama katakan, dipimpin Roh Kudus. Yang di rumah boleh ketik di kolom live chat, dipimpin Roh Kudus. Ya, selama 2 hari ke belakang ya di rally doa Pentakosta dibagikan oleh Bapak Gembala buat Bapak Ibu Saudara semua yang tertinggal, tidak sempat mengikuti, silahkan masuk nanti mungkin setelah ibadah ini selesai ya di live Instagram, maksud saya di Instagram Bandung City Blessing. Di situ kami taruh video rekaman dari rally doa Pentakosta yang sudah berjalan 2 hari, hari Jumat dan Sabtu, dan saudara di sini sama-sama mengalami seperti saya nggak? Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan yang dibagikan selama 2 hari. Luar biasa Bapak Ibu Saudara semua. Beri tepuk tangan buat Tuhan dong. Ya, kalau saya pribadi saya sangat diberkati. Kenapa? Karena menurut saya 2 hari kemarin adalah titik awal yang harus jangan pernah kita lupakan. Waktu kita menerima Yesus, kita itu jangan pernah lupa bahwa kita menerima kelahiran baru. Ya, kelahiran baru adalah sebuah proses yang harus kita alami. Di mana kita mengalami seperti apa yang Yesus alami. Ya, dilahirkan dari Roh. Yesus dilahirkan dari Roh. Kita pun harus dilahirkan dari Roh. Dan barang siapa yang dilahirkan dari Roh, mereka akan bisa melihat kerajaan surga. Kita semua punya satu tujuan hidup yang sama, satu hari nanti kita akan kembali ke kerajaan surga. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara semua sudah percaya dan beriman mengalami kelahiran kembali. Amin. Dan kemarin Bapak Gembala bagikan bahwa setiap orang yang lahir dari Roh, mereka adalah anak-anak Tuhan. Dan karena mereka adalah anak-anak Tuhan, berarti secara otomatis, katakan otomatis, memiliki sifat-sifat Tuhan. Amin. Banyak orang yang bilang, saya kalau lagi ngomong, atau saya kalau lagi jalan, itu mirip sama papa saya. Padahal saya nggak pengen kayak papa saya. Ya, mungkin karena sindrom anak gembala ya, jadi nggak pengen disangkut-sangkutin sama beliau ya. Saya juga pengen orang mengenal saya, ya bukan karena saya seperti dianggap meniru papa saya, tapi tanpa saya sadari, sekali lagi katakan otomatis, saya pasti mirip papa saya. Padahal papa saya nggak pernah ajarkan, nanti kamu kalau ngomong, kalau jalan kayak gini nih. Nggak pernah. Tapi secara, sekali lagi katakan otomatis, saya bisa. Kalau saudara harus meniru karena bukan anaknya. Kita bisa memiliki sifat-sifat Bapa di surga karena kita adalah anak-anak Allah. Karena itu secara, sama-sama katakan, otomatis kita punya sifat-sifat dari Allah. Amin. Jadi kita harus berbangga diri Bapak Ibu Saudara semua. Kita anak-anak Allah. Kita pasti terus makin lama sifat-sifat Bapa di surga akan makin tampil
dari dalam hidup kita. Kayak anak saya, waktu bayi yang gak kelihatan mirip saya. Cuman mukanya mungkin mirip-mirip sekilas-sekilas. Tapi seiring mereka bertumbuh, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Anak saya ada 2, yang pertama yang besar Sherlyn, sekarang usia 13. Yang kedua Matthew, sekarang usia 7 tahun. Yang besar Sherlyn, kalau jemaat di sini semua pasti bilang, Sherlyn itu apa katanya? Plek ketuplek, mirip kayak di fotokopi dari saya. Ya gitu kan. Jadi semakin lama setelah usia segini orang-orang, kalau saya posting foto di Instagram, orang-orang suka bilang, ih Cielinya kembar. Nah, gitu ya. Jadi saudara kita pun anak-anak Tuhan, kalau kita mengaku menerima Roh Kudus, pastikan orang makin lama kalau lihat kita bilang, ih kamu kembarannya Tuhan ya. Nah, kamu kok makin lama makin mirip Tuhan. Coba dilihat kanan kirinya walaupun pakai masker. Orang di sebelah kanan kiri saudara juga di rumah dilihat suami atau istrinya atau anaknya makin lama makin mirip setan atau makin mirip Tuhan. Nah hari ini saya mau lanjutkan apa yang sudah dibagikan. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, kenapa kita sangat-sangat penting untuk mengalami Roh Kudus? Karena supaya kita bisa hidup menurut kerajaan Allah, kita membutuhkan lebih dari sekedar prinsip-prinsip, informasi, pelatihan. Kita membutuhkan Roh Kudus sebagai sumber kuasa kehidupan kita. Sekali lagi ya, Bapak Ibu Saudara semua ingin mengalami kehidupan kerajaan Allah? Ingin ya? Pasti pengen ya, kan itu doa kita. Datanglah kerajaanmu. Amin. Ya. Nah, supaya kerajaan Allah itu turun, kita alami di rumah kita, di usaha kita, dimanapun sudah ditempatkan, ya di sekolah, di kuliah, ya, supaya kita mengalami kerajaan Allah dalam hidup kita, itu kita membutuhkan lebih dari hanya sekedar prinsip-prinsip hidup, lebih dari hanya sekedar informasi, lebih dari hanya sekedar pelatihan. Jadi nggak cukup saudara hanya dengar firman seperti ini, saudara mengalami kerajaan Allah. Gak cukup saudara hanya baca buku kekristenan ya, prinsip-prinsip kerajaan Allah, 7 langkah mengalami kesuksesan dalam Tuhan. Gak salah baca buku, saya suka baca buku. Tapi gak cukup hanya itu. Kita membutuhkan, sama-sama katakan, Roh, udah pada mau ngomong otomatis ya. Kita membutuhkan Roh Kudus. Sekali lagi sama-sama katakan Roh Kudus. Ya, kita membutuhkan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita nggak akan pernah bisa lakukan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Makanya banyak orang yang bilang, enak aja suruh ngampunin orang yang bersalah sama kita. Gimana caranya? Ya kan? Enak aja suruh mendoakan musuh kita. Gimana caranya? Banyak orang bertanya-tanya dengan prinsip kekristenan. Bahkan mungkin kita sendiri. Firman Tuhan katakan kalau tadi sebelum doa hendaklah engkau mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin kita bingung, gimana caranya mengucap syukur dalam segala hal? Makanya tadi saya sebelum firman, saya ajak saudara sebetulnya selalu ada alasan untuk kita berterima kasih sama Tuhan. Tadi saya nggak rancang-rancang mau doa gitu, tiba-tiba aja Roh Kudus kasih inspirasi. Iya ya, saya tuh jadi rumahnya Roh Kudus. Saudara kalau kedatangan selebrita terkenal gitu ya, selebriti ya, datang ke rumah saudara gitu, rasanya gimana nih? Atau ke gereja inilah datang pendeta yang terkenal gitu, sebutlah satu nama gitu ya, kita rasa gimana? Wih keren nih, gitu kan? Nah saudara, banyak anak Tuhan tuh nggak sadar, hidup saya itu dijadikan bukan hanya bertamu, tapi dikatakan tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Allah. Bukankah kita harus ucapkan syukur atasnya? Amin. Nah itu dia. Itu bagaimana saya bisa lakukan itu bukan karena saya hebat.
Tapi waktu tadi saya memuji Tuhan, tiba-tiba aja keluar ayat itu. Bait Allah. Oh iya ya, saya ucapkan syukur sama Tuhan. Nah itu dia. Jadi saudara ingat, kita sangat amat harus mengalami Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, sekali lagi sama-sama katakan Roh Kudus. Saudara mau punya handphone sehebat apapun, secanggih apapun, misalnya kameranya bisa sampai bermega-megabyte piksel lah, RAM prosesornya beribu-ribu kecepatan lah gitu ya. Mau secanggih apapun handphonenya, tapi kalau nggak ada baterainya alias low bat, handphonenya bisa apa? Mungkin jemaat ada yang bingung, saya udah lama nggak nongol di grup. Handphone saya rusak Bapak Ibu Saudara semua. Jadi dari hari Rabu kemarin handphone saya rusak, sampai sekarang masih rusak. Tuhan lagi paksa saya detox gadget. Jadi saya tanpa sadar puasa HP. Dan rasanya lebih enak. Tenang sekali hidup ini. Karena kalau yang mau kontak saya susah sekarang ya. Nah jadi handphone saya ya boleh dibilang bisa WhatsApp, bisa nonton, bisa rekam, bisa foto, bagus lah hasilnya. Tapi rusak, ya udah, gak ada dayanya, gak bisa dicas, ya sudah, tidak bisa dipakai. Sama saudara, sebetulnya waktu kita dengar firman, kita diinstal firman ya, kita dengar ini, dengar itu, kita pun di dalam diri kita ada potensi yang sudah Tuhan kasih, ada talenta yang luar biasa. Tapi tanpa Roh Kudus, saudara gak bisa apa-apa. Amin. Makanya firman Tuhan katakan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ingat saudara, kita harus, sama-sama katakan harus terhubung dengan Roh Kudus. Itu adalah pribadi Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Nah, kita akan buka dulu satu ayat di Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Saya bacakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang, sama-sama katakan, penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu apa? Roh kebenaran, bukan Roh Kudus. Ya dari tadi suruh Roh Kudus. Dunia, ya dia Roh Kudus juga. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara semua, berjalan bersama Tuhan, Tuhan itu tidak hanya kasih janji sama saudara. Tuhan itu bukan Allah yang hanya kasih harapan sama kita. Banyak orang tuh kenapa kecewa ikut Tuhan? Karena dia gak ngerti ini. Dia bilang, Tuhan mah gombal, mana janjinya gak kebuktian. Ya karena dia hilang esensi yang sesungguhnya. Tuhan tidak hanya kasih kita harapan, tapi Tuhan juga memberikan kepada kita penolong. Itu dahsyat banget gak? Dikasih satu paket, Tuhan tahu. Kalau manusia suruh lakukan firman Tuhan dengan kekuatannya pasti gagal. Gak akan bisa. Waktu Musa naik ke atas gunung, bangsa Israel di bawah menanti-nantikan Musa turun. Gak turun-turun, Musanya ngobrol terus sama Tuhan di atas. Akhirnya Harun bilang, yuk kita bikin anak lembu emas. Padahal sudah dikasih tahu, jangan ada berhala lain di hadapanku. Jangan sembah Allah lain. Tapi baru ditinggal bentar sama Musa, bikin anak lembu emas.
Kemudian Musa turun dari gunung dan waktu itu terjadilah Tuhan murka saudara dan 3.000 orang mati hari itu. Tetapi di perjanjian baru, waktu Roh Kudus dicurahkan, di Kisah Para Rasul 2, 3.000 orang diselamatkan. Kebetulan angkanya sama? Enggak saudara. Tapi Tuhan mau kasih lihat, waktu seseorang hidup dengan kekuatannya sendiri, gak akan bisa untuk melakukan kehendak Tuhan. Tapi waktu Roh Kudus dicurahkan, diterima dan dialami oleh anak-anak Tuhan, 3.000 orang diselamatkan. Amin saudara. Jadi Tuhan itu sebetulnya gak cuman kasih janji, gak cuman kasih harapan. Salah banget kalau kita ikut Tuhan cuman sekedar baca firman doang. Tapi kita gak bergaul. Nah ini yang saya mau bahas hari ini. Kita harus punya bergaul, kita harus bergaul sama Roh Kudus. Karena di sini dikatakan, aku memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong ini saudara, kalau di bahasa aslinya tuh parakletos. Tapi karena waktu saya gak bisa bahas semua arti dari parakletos. Tapi beberapa maknanya parakletos artinya memimpin untuk memiliki pengenalan lebih mendalam tentang kebenaran. Sekali lagi ya, parakletos itu artinya memimpin kita, Roh Kudus memimpin kita untuk memiliki pengenalan lebih mendalam tentang kebenaran. Yang kedua, memberikan kekuatan ilahi. Sama-sama katakan kekuatan ilahi. Yang dibutuhkan untuk memampukan menghadapi pencobaan. Dahsyat saudara. Tuhan tahu tanpa ada penolong ini kita gak bisa kenal kebenaran. Tanpa ada penolong ini kita gak bisa mampu hadapi masalah. Gak akan kuat saudara. Tapi waktu kita diberikan penolong, dan kita buka hidup kita untuk ditolong, betul kan? Kalau dikasih penolong tapi kitanya gak mau ditolong, penolongnya bisa nolong gak? Gak bisa. Jadi jangan, mana Roh Kudus gak tolong saya? Pertanyaannya saudara mau ditolong gak? Ya kalau gak mau ditolong ya kita gak ngalami pertolongannya. Nah itu dia saudara, jadi Tuhan itu berikan kepada kita parakletos. Yang memimpin saudara. Jadi saudara bisa lebih kenal dengan Tuhan. Kayak tadi misalnya saudara bilang, kok bisa sih Yali tahu Tuhan bilang begitu? Ya bisa lah. Kalau jemaat Bandung City Blessing, gak perlu lihat muka saya, dengar suara saya pasti tahu itu suara saya. Betul? Karena kita sudah lama bergaul. Pasti tahu, oh ini suara Yeli. Tapi kalau saudara yang mengikuti ibadah ini baru sekarang-sekarang, ya kita karena situasi pandemi maka gereja ini bisa ada ibadah online, saudara terhubung dengan kami, kita baru kenal sekitar 1,5 tahun ini. Mungkin saudara kalau di mana jumpa dengan saya, dengar suara saya yang belum tentu tahu itu saya. Tapi kalau jemaat Bandung City Blessing, kita sebagai keluarga pasti tahu suara saya. Atau saudara tidak tahu suara saya? Tahu ya? Pasti tahu. Atau saudara yang serumah, ya. Istri itu kan kalau suami pulang, suaminya belum buka pintu pun pasti udah tahu kan? Wih, si papa pulang. Kok bisa tahu? Gak tahu aja, kita bisa tahu kan? Nah kalau suami saya ada ciri khasnya. Apa? Jemaat sini juga tahu sih. Suami saya ada ciri khasnya, dahamnya. Ya, jadi dari jauh tuh kalau suami saya jalan saya tahu. Nah, pulang. Enggak usah pencet bel, tahu, pulang. Ya, ibu-ibu di sini pasti tahu ya, daham suaminya. Oh, lapar. Oh, pengen kencing. Oh, sakit batuk. Tahu bisa bedakan. Daham sakit batuk, daham minta diambilin minum, daham lagi marah, bisa tahu. Saya mau tanya kok bisa tahu? Karena bergaul.
Karena saya bergaul dengan suami saya tahu kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, kita pun akan tahu. Oh ini Roh Kudus bilang. Oh ini Roh Kudus bilang. Ingat saudara, yang bisa mengingatkan kita akan kebenaran itu bukan karena saudara hebat. Kalau saudara tiba-tiba lagi mau marah keluar ayat, itu bukan saudara jago ngafalin ayat. Tapi Roh Kudus mengingatkan engkau akan kebenaran. Suami-suami pas mau nempeleng istrinya tiba-tiba pas udah dekat pipinya kayak ada yang nahan. Bukan saudara hebat, ada Roh Kudus tahan tangan saudara. Ya. Nah, di sini dikatakan ada seorang penolong. Mana tadi ayatnya? Yohanes 14. Dunia tidak sebab dunia tidak melihat dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus itu menyertai kita. Menyertai itu artinya apa saudara? Mengintili ya. Bahasa mana itu mengintili? Jawa ya? Dikintili. Dia bareng-bareng sama saudara. Percaya gak saudara disertai Roh Kudus? Aneh loh. Kita anak Tuhan lebih percaya ada setan di belakang saudara daripada ada Roh Kudus menemani saudara. Betul nggak? Siapa di sini kalau yang lagi mandi khususnya lagi keramas suka tiba-tiba merinding? Kayak ada yang ngeliatin ya. Kenapa kalau lewat kuburan suka pada begini-begini? Kenapa kita lebih percaya roh jahat ada dibanding Roh Kudus ada? Kalau saudara bisa merasakan ada roh jahat, berarti saudara juga harusnya bisa merasakan ada Roh Kudus dong. Bahkan Roh Kudus itu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Nah masalahnya kita jarang bergaul. Ya sama kayak orang-orang yang gak kenal saya, kalau saya pergi kemana gak akan, kalau bahasa anak-anak sekarang tuh notice tuh gak akan nyadar gitu ya. Itu ada Shelly gak akan tahu. Enak aja gitu, saya lewat sana lewat sini enggak. Tapi kalau jemaat sini dari jauh ada Shelly. Nah kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, saudara pasti lama-lama jadi notice, jadi sadar gitu. Roh Kudus ada dalam saya. Roh Kudus ada dalam saya. Roh Kudus bareng-bareng saya. Nah kita mah notisnya sama roh jahat melulu. Aduh, saya kalau lihat pojokan itu, kayaknya ada sesuatu deh. Saudara, iblis mah gak usah diam di pojokan. Iblis itu sekarang cara kerjanya udah gak lagi diam di pojokan, di bawah pohon, di dalam gentong, di dalam sumur, di kuburan. Pertanyaannya ngapain? Dia tidak akan memenangkan jiwa dengan cara seperti itu, betul? Iblis itu banyaknya di mana sekarang? Di Ancol. Aduh, ampun ini ya. Dikasih liburan, orang bejubel-jubel gitu ya. 2 trending topik kemarin di Twitter, Ancol dan Pangandaran. Ada di sini yang tertangkap kamera? Ya, saudara yang di rumah ada yang lagi sedang di Pangandaran. Ya, jadi hati-hati saudara ya, kita jangan sampai salah mengerti. Iblis tuh adanya justru di mall deh ya. Di toko, kalau di online tuh toko oren, toko ijo. Ya, di keranjang belanjamu yang belum di check out. Cashback ya. Free ongkir. Oh, ya. Ayolah di check out keranjangnya ibu-ibu. Nah itu di situ dia kerja, ngapain dia diam di pojokan, gak ada gawe. Ya, nangkap saudara. Jadi kita harus percaya kalau kita jangan sampai kita tuh lebih sadar akan kehadiran roh jahat daripada kehadiran Roh Kudus. Ya. Kemarin saudara sore saya jalan sore lah biasa ya keliling komplek. Lagi jalan gitu, tiba-tiba mata saya menangkap sesuatu. Boleh tampilkan di layar? Kelihatan? Kalau yang di rumah pasti kelihatan, yang online. Ini laba-laba saudara. Boleh di next? Nah, ini laba-laba. Gede banget ya.
besar banget, bala-bala lagi, laba-labanya besar banget. Ya, saya, Martin sama Matthew nggak lihat, saya lihat itu. Stop, kenapa? Ada laba-laba gitu ya. Mau foto, buat apa? Buat konten. Ya, tadinya saya pikir saya mau post di Instagram aja. Karena tiba-tiba waktu saya lihat laba-laba ini saya dapat sesuatu gitu ya. Ya Roh Kudus lah pasti kasih hikmat. Saudara bisa lihat sarangnya? Jaringnya maksudnya? Nggak kelihatan ya. Tapi ada. Jaring laba-laba tuh tipis banget. Nggak kelihatan. Tapi ada. Saya di situ seperti Tuhan tuh bilang, itulah kasih setia Tuhan. Atau kalau dengan konteks khotbah saya hari ini, itulah kehadiran Tuhan. Seringkali kita seperti merasa dia tidak ada. Tapi sesungguhnya dia ada. Ini laba-laba besar begini saudara. Kalau laba-laba unyu-unyu mas saudara tidak akan terpukau lihatnya betul. Ini gede ya. Tapi laba-laba jaringnya tuh kan seperti tipis dan halus begitu ya. Tapi saya kagum gitu, kok bisa ya ini laba-laba gede gini manteng gitu. Dia di foto tuh diam lagi saudara. Tahu ya mau masuk kamera ya. Diam aja. Si Matthew mau kill him. Tuh. Nanti dicari neneknya gimana ya. Jangan. Ya. Naluri membunuhnya besar sekali ya. Suami saya juga bilang, kalau ada di rumah kita udah gak selamat tuh laba-laba. Kalau saya kasihan sekali, mungkin dia sudah ditunggu sama keluarganya di rumah, jangan dibunuh. Dan saudara saya jadi pengen cari tahu, ternyata sudah jaring laba-laba itu 5 kali lebih kuat dari besi. Oh pakai sapu kayak rusak, gak gitu konsepnya bunda. Jadi kalau si jaring laba-laba itu kita kumpulin ya, dipilin, ditenun, itu kekuatannya saudara, mungkin boleh next slide. Nah ini ada namanya laba-laba Madagaskar. Kenapa di Madagaskar semuanya memang luar biasa ya. Laba-laba Madagaskar ini, kekuatan jaringnya kalau dipilin ya, ditenun, itu akan 6 kali lebih kuat dari rompi anti peluru. Wih. Coba nanti dicari di rumahnya, mungkin ada ya. Sampai saat ini manusia nggak bisa tiru itu jaring laba-laba. Kalau saudara yang suka Spider-Man, tokoh superhero Spider-Man, di situ kan dibayangkan dengan jaringnya Spider-Man bisa angkat orang, angkat mobil. Ya memang karena hasil penelitian itu jaring laba-laba itu kuat sekali, sangat-sangat kuat. Ya, nah itu dia, bahkan dia bisa nanti buat ngurung mangsanya kan. Itu mangsanya kalau udah dikurung pakai itu gak bisa keluar. Kenapa? Karena itu dia 6 kali lebih kuat dari besi. Kalau yang Madagaskar, kalau yang biasa tuh sekitar 5 kali lebih kuat. Iya kalau yang laba-laba unyu-unyu itu ya beda lagi saudara ya. Ya. Jadi mungkin boleh yang di rumahnya butuh tambahan penghasilan dikumpulkan jaring laba-labanya, silakan ditenun ya. Nah jadi saya membayangkan Roh Kudus pun seperti itu. Kita mungkin gak lihat Roh Kudus. Tapi sesungguhnya ada jaring pengaman Roh Kudus dalam hidup kita. Yang menopang kita, yang menahan kita. Yang waktu ada serangan datang, seperti jaring laba-laba dia caplok itu. Caplok, dia apa? Ya dicaplok kan betul ya. Dia tangkap itu saudara. Sudah tenang dalam kasih setia Tuhan. Kita memang gak lihat tapi tanpa kita sadari ada perlindungan Tuhan, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Bahkan dikatakan bukan hanya hari ini tapi sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Nah sekarang kita buka lagi ayat yang lain. 1 Korintus 2. Ya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Apalagi yang Roh Kudus akan lakukan dalam hidup saudara ya. Kenapa kita penting untuk bergaul dengan Roh Kudus. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, kita akan baca terus saudara sampai ayat yang ke-16 ya. 10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh apa? Roh. Sebab
Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi yang bisa menyelidiki diri Allah tuh Roh. Itulah sebabnya kita harus hidup bersama-sama Roh Kudus. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Jadi hai cewek-cewek, para wanita, tidak akan ada yang pernah tahu engkau mau makan apa selain dirimu sendiri. Amin bapak-bapak. Bapak-bapaknya dikit di sini ya. Kan perempuan, laki-laki itu paling jantungan kalau udah nanya, "Mah mau makan apa? Saya mau makan apa? Beb mau makan apa?" Saya paling gak mau dipanggil beb. Ya, bebek. Terserah. Oke, pecel lele yuk. Yuk terserah. Begitu nyampe pecel lele. Kenapa, Say? Aku tuh sebetulnya pengen makan steak. Tadi terserah. Harusnya kamu ngertiin aku dong. Langsung cowoknya mimisan. Yang hanya bisa mengetahui apa yang ada di dalam diri kita hanyalah roh kita. Jadi kalau ibu-ibu pengen makan steak ya bilang saja, jangan bilang terserah. Cuman gak tahu kenapa ya, cewek tuh seneng kalau bisa ketebak ya. Iya ya, sensasinya beda gitu loh bapak-bapak. Kita tuh langsung ngerasanya, ih kok kamu tahu sih aku pengen hadiah ini. Langsung diposting di Instagram, aku gak minta loh tapi dia tahu. Itu tuh langsung kayaknya ya kalau cintanya udah melempem tuh ya kayak guling yang dipres dibuka itunya kantongnya langsung bung 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 bung. Jadi makanya bapak-bapak bergaulah dengan Roh Kudus ya supaya bisa memahami wanita lebih lagi. Oke ya lanjut ya. Jadi ada pelajaran Pak Sutri ya. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Tuh dahsyat saudara. Kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, kita akan tahu. Oh Tuhan tuh kasih ini sama saya. Oh Tuhan tuh sediakan ini dalam hidup saya. Banyak orang merasa Tuhan gak pernah kasih apa-apa buat saya. Karena dia gak bergaul dengan Roh Kudus. Ya. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ayat 9 katakan apa yang tidak dapat dilihat oleh mata, apa yang tidak dapat didengar oleh telinga. Artinya saudara, untuk kita mengetahui pikiran dan kehendak Tuhan, kita membutuhkan panca indera rohani. Amin. Mata ini memang gak bisa lihat. Kayak contoh yang laba-laba tadi ya. Saudara mungkin lihat laba-laba tadi malah pengen bunuh. Gila ini laba-laba segede gini. Kan saya tanya ke suami saya, kenapa kau pengen bunuh? Kalau masuk ke dalam rumah gimana? Kalau dia gak masuk gimana? Cuman mikirnya ya saya mau bunuh aja nih laba-laba. Tapi gak lihat makna yang lainnya gitu ya. Mungkin buat saudara melihat kayak contoh waktu itu saya khotbah tentang Fibonacci ya. Saudara lihat bunga selama ini ya cuman lihat doang. Gitu ya. Tapi Roh Kudus kasih saya ilham, itu ada artinya. Nah itu dia saudara. Kita jadi bisa melihat hal-hal yang gak bisa dilihat oleh mata jasmani. Kalau saudara bergaul dengan Roh Kudus, saudara dipimpin oleh Roh Kudus, engkau makan sama tahu dan tempe pun hari
ini saudara bisa lihat ada Tuhan di tahu dan tempe. Wah Tuhan, aku bersyukur masih bisa makan dengan tahu dan tempe dikasih kecap cengek. Wah itu enak banget saudara ya. Aku melihat ada kedelai-kedelai yang akan memberikan pertumbuhan lebay. Ya pokoknya saudara bisa lihat ada kebaikan Tuhan dalam segala hal. Ya, panca indera rohani, jadi saudara, Roh Kudus mengaktifkan panca indera rohani sehingga kita mampu untuk mengetahui, mengerti, dan mengalami kehendak Allah dalam hidup kita. Dosa itu melumpuhkan panca indera rohani saudara. Tapi waktu saudara lahir baru, lahir dari Roh Kudus, engkau menerima mata rohani yang baru, telinga rohani, ya, perasaan rohani, pikiran rohani, kemampuan ilahi yang membuat saudara bisa tahu Tuhan mau apa. Bisa mengerti kenapa Tuhan mau itu. Dan bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Amin saudara. Beberapa waktu ini saudara, kurang lebih 2 bulan inilah ya, belum persis 2 bulan, saya masuk ke dunia sosmed TikTok saudara. Awalnya iseng. Iseng di sini artinya ya pokoknya dari potongan khotbah hari Minggu saya posting aja ke TikTok. Ya Feli yang banyak bantu saya untuk edit videonya. Tapi lama-kelamaan saya pengen coba bikin video yang lain lagi. Nggak ada joget saudara di TikTok saya ya. Nggak akan ada lihat Yeli begini-begini, nggak ada. Ya. Nah, akhirnya saudara ada satu konten yang sekarang saya nggak tahu ya posisi sekarang, tapi kalau kemarin malam saya lihat itu sudah 480.000 orang yang lihat video itu. Dan komennya saudara, ajaib-ajaib saudara ya. Feli suka bacain komen-komen itu. Saya ya baca sekilas-sekilas aja lah, soalnya udah banyak banget. Terus dia bilang, Cici nggak marah. Kata saya marah karena saudara ada yang ngomongnya tuh apa gitu ya. Ada yang bilang, saya tidak setuju dengan pendapat nenek ini. Itu paling lucu sih yang itu. Saya paling ngakak tuh baca komen itu. Saudara tertawa artinya ikut setuju. Iya tapi yang bilang bagus juga banyak, sudah ada yang bilang terima kasih Bucan. Apa Bucan? Gak tahu bunda cantik, gak tahu ibu cantik atau apa gak tahu ya. Masa bunda candil kan gak mungkin ya. Tapi yang hate speech juga banyak saudara, yang maksudnya komennya jelek banyak. Nah ini yang saya rasakan saudara, aneh banget loh. Saya bukan mengada-ngada ya, saya bukan menguat-kuatkan diri, enggak sama sekali enggak. Tapi saya percaya ini karena proses kehidupan. Sekian lama berjalan bersama Tuhan, mengalami segala kritikan dan lain sebagainya. Enggak tahu kenapa baca komen itu saya malah ketawa-ketawa. Jadi hiburan buat saya. Yang ngomongnya aneh-aneh itu saya ketawa-ketawa aja saudara. Sama sekali kata Feli, bener Cici gak marah. Gak marah beneran, gak kesel, gak ada sama sekali, gak ada. Nah itu gak tahu saudara kenapa bisa begitu. Tapi saya percaya itu karena Roh Kudus yang memampukan. Mungkin itu juga yang dialami oleh Yesus. Ya, waktu dia dikata-katakan jelek kok dia gak marah ya. Mungkin begitu ya, memang gak ada aja. Gak kepengen marah aja. Nah itu saudara, jadi kalau saudara kita lahir baru, kita tuh diberikan perasaan rohani, perasaan Kristus, pikiran Kristus, itu diberikan semua. Kita jadi bisa kuat hadapi kehidupan ini. Nah sekarang mungkin pertanyaan saudara, gimana bedakan ini suara Roh Kudus dan ini bukan suara Roh Kudus? Tetap saudara nanya itu. Saya akan bagikan dengan cepat, nanti saudara makanya ikuti ya. Rally-rally doa hari Senin sampai Sabtu depan, saudara akan lebih mengerti lagi. Tapi hari ini saya bagikan dengan singkat saja. Kita lihat di Yohanes 16 ayat 13 sampai dengan 14. Ya, nanti akan ada seri-seri selanjutnya saudara. Yohanes 16, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, Roh Kudus itu roh kebenaran. Lagi ya. Dan di Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi saudara, ini tuh Tritunggal. Ya, firman, Roh Kudus, ya, dan Bapa itu harus berjalan, itu mereka tuh satu paket, saudara, karena Tritunggal. Kita nggak bisa ingin mengenal Roh Kudus tanpa mau baca firman, tanpa mau renungkan firman. Gak bisa. Kita pun tidak bisa mengerti firman kalau kita gak libatkan Roh Kudus. Jadi itu kayak sisi mata uang. Kita gak akan bisa ngerti kehendak Bapa kalau kita gak baca firman dan gak libatkan Roh Kudus. Jadi kalau saudara baca firman terus gitu ya, renungkan firman sambil bergaul. Bergaul tuh gimana sih ya? Ngobrol. Ciri tandanya orang bergaul tuh apa? Ngobrol. Roh Kudus itu senang ngomong kalau diajak ngomong. Kalau nggak diajak ngomong dia diem. Kasar katanya ya, maaf juga nih Tuhan kalau saya salah. Tapi kalau pengalaman saya, dia tuh sangat sopan. Sampai dia merasa yakin bahwa kita betul-betul menerima dia nggak akan banyak ngomong. Jadi kalau saudara, kok Yari lihat laba-laba bisa kepikir tuh sepanjang jalan tuh saya nanya terus, Tuhan mau kasih lihat apa hari ini sama saya? Roh Kudus mau cerita apa sama saya hari ini? Nanti ada lagi lah, saya dapat juga yang lain-lain. Saya lihat genset di rumah tiba-tiba Roh Kudus bilang sesuatu. Nah itu saya tanya terus, Roh Kudus mau cerita apa sama saya hari ini? Saya pengen denger cerita Roh Kudus dong. Saudara pernah gak nanya gitu sama Tuhan? Tuhan pengen cerita apa sama aku hari ini? Asik loh dengar cerita Tuhan tuh. Tuhan pengen ngobrol apa sama aku hari ini? Seringnya kita kan, Tuhan dengerin ya. Saya mau ngomong, denger baik-baik, buka telinganya. Coba yang lain dong. Kalau bergaul tuh dua arah. Roh Kudus mau cerita apa sama aku hari ini? Roh Kudus, aku lihat awan, Roh Kudus mau bilang apa enggak? Nanti lama-lama enggak ditanya pun dia ngomong sih. Pengalaman saya gitu. Tapi awal-awal semakin sudah sering ajak Roh Kudus ngobrol, semakin saudara akan banyak dengar suara Tuhan. Bahkan dalam hal-hal. Jadi jangan mikir suara Tuhan yang gini ya. Fanya, pergilah engkau ke daerah itu dan belilah sebuah teh botol. Dan berikanlah kepada seorang ibu di seberang sana yang memakai baju warna kuning dan rok warna merah. Enggak gitu. Itu saudara mah terlalu banyak nonton film apa tuh. Roh Kudus tuh pribadi. Ya seperti Yesus waktu ada di dunia, dia dalam segala hal dia bisa ngobrol. Yang terakhir, mungkin saudara bilang, aduh tapi saya kalau mau taat tuh takut ya. Saudara dengar baik-baik, Roh Kudus menuntun kita langkah per langkah. Step by step. Jadi mulailah melangkah dan kita akan dengar suaranya terus menerus. Banyak orang, oke gue mau taat kalau Tuhan udah jelas nih kasih tahu A, B, C, D, E. Kayak contoh. Waktu Tuhan suruh Abraham pergi, dia bilangnya apa? Abraham, pergilah dari negeri ini ke tanah yang akan kujanjikan kepadamu. Lalu nanti engkau akan ketemu dengan A, dengan B, dengan C, dengan D, dengan E. Ada? Nggak ada. Tuhan cuma bilang, pergi. Pergi kemana Tuhan? Nggak dibilang. Tapi waktu Abraham pergi, dia dituntun satu langkah demi satu langkah.
waktu Samuel disuruh oleh Tuhan mengurapi Daud, Samuel cuma dikasih tahu, Samuel pergilah engkau ke rumah Isai. Di sana aku akan mengurapi seorang raja yang baru. Betul? Enggak dikasih tahu, ntar di sana ada Daud, tapi Daud mah lagi main domba. Jadi lu suruh itu bapaknya manggil domba. Kagak ada. Cuman dibilang, Samuel, ntar kamu pergi ke rumah Isai, aku akan mengurapi anaknya jadi raja. Jadi waktu itu lewat kan anaknya semua. Tapi di situ Roh Kudus bilang kan, bukan. Enggak dibilang juga begitu datang, bukan semuanya, enggak. Satu-satu kan, bukan. Sampai akhirnya Roh Tuhan bilang masih ada ya anaknya ya. Coba ini Isai ini ya bapak yang, oh iya ada satu lagi. Panggilin itu anak satu lagi kan. Saudara, saya dapatkan dari seorang hamba Tuhan katakan, Tuhan tidak akan memandu orang yang lagi parkir. Saudara di sini tahu yang namanya GPS, pernah pakai GPS? Google Map. Kalau lagi parkir, ngomong nggak dia? Anda telah siap berkendara dengan nyaman. Anda telah siap berkendara dengan nyaman. Maju, kan? Begitu saudara maju, dia baru bilang kan, belok kiri. Ada pertigaan di depan. Lurus terus. Ada 5 pertigaan di depan. Anda pusing, begitu kan? Begitu saudara maju, baru GPS-nya ngomong. Saya mau melayani Tuhan, tapi kalau udah jelas ntar tuh gimana. Mual ada Tuhan ngomong. Saya waktu dipanggil Tuhan pelayanan, gak pernah Tuhan bilang, Yeli aku memilih kamu dan kamu nanti akan melayani di divisi anak, kau harus menari-nari di sana, kau harus terguling-guling di lantai bercerita kepada mereka. Nanti kau akan melayani di sini, di sana, di sini, di sana. Ntar kau akan bikin konten TikTok, naik ke atas genteng panas-panasan tiap hari, gak ada. Nanti kamu akan dibenci oleh anak-anak muda karena engkau menyuruh mereka untuk pacaran 1 kali seumur hidup. Gak ada. Tapi waktu kita mulai melangkah, Tuhan akan bimbing kita langkah demi. Makanya jangan jadi orang Kristen yang mogok. Ntar saya baru mau datang ke gereja. Kalau semuanya sudah jadi jelas. Wah jelas. Karena terus aja begitu saudara cuma dapat iman doang gitu. Anda telah siap berkendara dengan nyaman. Anda telah siap memulai petualangan rohani ini bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita coba. Gak maju-maju saudara. Yang pecinta TikTok pasti tahu ya. Ayo kita coba. Ayo maju. Gak mau maju-maju kenapa? Takut. Maju saudara, ayo maju. Saya waktu awal-awal bikin TikTok, saya gak tahu mau bikin konten apa, gak tahu. Maju aja dulu. Tapi Tuhan kasih satu. Saya bukan suruh saudara bikin TikTok loh ya. Tiap orang punya panggilannya beda-beda. Tapi karena saya tahu saya dikasih talent sama Tuhan cuma 1 di mulut saya doang. Jadi saya kembangkan itu sebisa mungkin. Yang lain tuh saya gak bisa. Masak gak bisa, nyanyi gak bisa, olahraga gak bisa, yang lain gak bisa. Cuma bisa ngomong. Ya udah saya kembangkan. Saudara juga apa? Kembangkan. Amin. Yuk sama-sama saya mengajak saudara hari-hari ini makin intim dan bergaul dengan Roh Kudus. Ya, yuk sama-sama kita berdoa. Kuasamu
bebaskan hidupku. Mari saudara katakan, datang Roh Kudus, Kau kurindu ya Tuhan, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidup. Mari saudara jadikan doa ini, kau ingin intim dengan Dia. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, benar Roh Kudus, dengan minyak yang baru urapiku, ya Roh Kudus, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu. Mari saudara saling bangkit berdiri. Satu yang ku rindu bersekutu. Kami buka hati kami saat ini untuk ditolong oleh Engkau Roh Kudus. Kami terima ya Tuhan, penolong yang lain itu dalam hidup kami. Ambil alih hidup kami Roh Kudus. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, ya Roh Kudus, lebih lagi Roh Kudus, lebih lagi Roh Kudus, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Oh ya benar Roh Kudus. Hari ini Kau mau cerita apa Roh Kudus buat kami? Ayo saudara bilang sama Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus mau cerita apa? Ampuni aku Roh Kudus, aku gak pernah rindu dengar suara-Mu. Aku hanya minta
karena Engkau terus dengar suaraku. Tapi hari ini Roh Kudus seperti seorang sahabat, kami bilang sama Engkau, Roh Kudus, mau cerita apa? Cerita ya Roh Kudus. Cerita Roh Kudus. Cerita. Ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu. Rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku. Ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu. Rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku. Ku ingin lebih lagi. Benar Roh Kudus. Kau boleh cerita apapun sama kami Roh Kudus, karena Engkaulah penghibur kami Roh Kudus. Engkaulah pengajar kami Roh Kudus. Engkaulah penolong kami Roh Kudus. Ampuni kami Roh Kudus, karena kami sering mengabaikan Engkau Roh Kudus. Ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu. Rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku. Rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku. Rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku. Mari Roh Kudus, hari ini Kau boleh cerita apapun sama kami Roh Kudus. Kenapa Engkau lemah saudara? Kenapa Engkau merasa sendiri? Karena fokusmu teralihkan. Dia diam di dalammu. Dia diam di dalammu. Diam artinya gak kemana-mana. Dia diam di dalam. Dia menyertai kamu selama-lamanya. Kita harus belajar hari-hari ini mengabaikan suara-suara dari luar dan lebih dengar suara Roh Kudus. Saudara akan mengalami ditolong oleh Dia, dihibur oleh Dia, dan dikuatkan oleh Dia. Saat ini Roh Kudus mengalir. Kau juga yang di rumah, dimanapun kau berada saat ini, Roh Kudus sedang bicara kepadamu. Jangan lupakan hari ini, hari di mana engkau berjumpa dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua.
Ya, baik. Setiap jemaat Tuhan ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, kami mengundang untuk seluruh jemaat Bandung City Blessing ataupun yang mungkin baru pertama kali mengikuti ibadah kami secara online untuk bersama-sama kita memaknai kembali pencurahan Roh Kudus selama 1 minggu ke depan. Jadi mari bergabung bersama-sama dalam rally doa Pentakosta yang akan diadakan hari Senin sampai hari Sabtu tanggal 17 sampai tanggal 22 Mei. Rally doa akan diadakan melalui live Instagram di Bandung City Blessing pada pukul 19.30. Jadi mari kita bersama-sama mengenal pribadi Roh Kudus lebih lagi. Kemudian yang kedua ada kelas pemuridan New Life yang akan dibuka kembali untuk angkatan yang terbaru yang akan mulai berjalan di minggu pertama di bulan Juli. Jadi mari setiap jemaat Tuhan yang mungkin belum mengikuti kelas New Life ataupun mungkin yang mau bersama-sama mengikutinya dapat mendaftarkan dirinya dengan menghubungi saudari Vera dan juga Esther. Hubungi melalui WhatsApp pada nomor yang tercantum di layar. New Life kita bersama-sama berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Dan kemudian untuk persembahan dan persepuluhan, terima kasih bagi setiap jemaat Tuhan yang terus setia membawa persembahannya untuk Tuhan. Persembahan dan persepuluhan dapat Bapak Ibu berikan melalui transfer rekening BCA yang nomor rekeningnya sudah ada di Warta dan juga di grup WhatsApp. Dan juga Bapak Ibu dapat melakukan scan QR OVO yang ada di layar sebelah kanan saya. Dan mari kita terus setia menabur karena ketika kita menabur kita akan menuai. Kemudian ibadah raya minggu depan tetap berjalan dengan luar biasa yaitu pada hari Minggu pukul 9.30. Ayo kita terus bergabung dengan semangat kita beribadah secara online di rumah masing-masing dan kita ajak rekan-rekan, saudara, keluarga semuanya untuk kita terus mengikuti beribadah dan kita terus mengalami Tuhan lebih lagi. Kemudian ibadah anak juga berjalan dengan luar biasa pada pukul 11 siang. Para orang tua jangan lupa untuk menyiapkan anak-anaknya untuk beribadah bersama-sama pada pukul 11 siang. Dan kami mengucapkan selamat datang untuk setiap yang baru mengikuti ibadah kami secara online. Selamat datang dan jika setiap jemaat Tuhan atau saudara membutuhkan konseling atau ingin mengikuti, ingin bertanya tentang agenda gereja, dapat mengetahui informasinya melalui DM di IG Bandung City Blessing ataupun dapat kontak ke nomor sekretariat di 022 612 5433 di jam kantor pada hari Selasa sampai hari Minggu. Ya, dan jemaat Tuhan jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen setiap kegiatan gereja supaya terus menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati Tuhan dalam ibadah hari ini? Bisa lambaikan tangannya saudara. Mari sama-sama saudara kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Karena karyanya yang luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat karyamu yang luar biasa. Benar Tuhan, Kau mau memimpin kehidupan setiap kami. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami tidak melibatkan Engkau dalam kehidupan kami. Tapi mulai hari ini Tuhan, kami mau melibatkan Engkau ya Roh Kudus dalam setiap apapun yang akan kami kerjakan. Kami mau dituntun langkah demi langkah oleh Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau punya sesuatu yang luar biasa untuk kehidupan kami. Janji-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu Cieli ya Tuhan yang sudah membagikan firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang terus memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan Engkau yang perlengkapi hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang lebih lagi urapi. Perlengkapi dia Tuhan dengan tanda-tanda ajaib yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Sertai setiap pelayanan yang dia lakukan Tuhan. Apapun yang dia kerjakan. Boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan boleh menjadi berkat buat lebih lagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati hamba-Mu ini dengan kesehatan. Dengan berkat jasmani, berkat rohani yang lebih lagi ya Tuhan. Berkati keluarganya, suaminya, anak-anaknya semuanya. Dipelihara oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Berkati juga gembala kami Pak Yusuf Tuhan.
Kau yang memberkati hamba-Mu juga dengan berkat yang luar biasa yang berasal daripada Tuhan. Ada berkat kesehatan yang lebih lagi yang Tuhan limpahkan atas hamba-Mu ini Tuhan. Dan dalam rally doa seminggu ini juga Tuhan, Kau yang mampukan hamba-Mu ini Tuhan untuk boleh mendengar suara-Mu, untuk membawa gereja ini jemaat Tuhan untuk lebih lagi intim dengan Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami juga berdoa memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Mari Yesus, biarlah perlindungan-Mu lebih lagi nyata atas bangsa dan negara kami Tuhan. Ada pemulihan, ada berkat Tuhan yang lebih lagi tercurah ya Tuhan. Kau yang berikan hikmat kepada pemimpin negara kami Tuhan, bagaimana harus mengatur memimpin bangsa dan negara kami. Dan biarlah bangsa ini Tuhan boleh semakin takut akan Engkau. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan pagi hari ini kami siap untuk menerima berkat yang berasal daripada Engkau. Mari sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih karena Kau memberikan kepada kami seorang penolong, seorang penghibur, seorang pemimpin yang luar biasa. Dan kami mengasihi-Mu Roh Kudus lebih dari apapun juga. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, sekolahmu, kuliahmu, semuanya Tuhan jadikan berhasil, beruntung dan berkemenangan. Hikmat yang melampaui segala akal dicurahkan untuk engkau semua. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai saudara semua mulai sejak saat ini, bahkan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mari kita semua sudah menerima dan percaya, sama-sama katakan amin.